Oke, ada yang mau tanya aja ya. Interrupt aja kalau ada yang nggak ngerti. Kita diskusi aja kok ini ya. Nah, eh, apa itu pikiran jadinya nih? Ya, pikiran negatif. Ya, tadi kita sudah bahas pikiran tuh dari pola asuh ya, dari masa kecil kita sampai 7 tahun, sekolah kita, lingkungan, budaya gitu ya. Nah, pikiran itu ada yang negatif, ada yang positif. Kalau pikiran itu nanti akan trigger perasaan. Setiap pikiran punya beribu perasaan. Ya. Perasaan akan men-trigger aksi. Ya. Aksi akan menyebabkan hasil atau nasib. Gitu. Contoh kalau pikiran yang negatif, saya emang nggak bisa, gitu ya. Itu pikiran. Maka perasaannya apa? Minder, takut, nggak berani, ya kan? Aksinya apa? Ya udah nggak mencoba, diem baik. Gitu. Terus hasilnya ya, nggak ada hasil, ya kan? Jadi kalau hari ini nggak ada hasil, kenapa ya? Coba dicek pikirannya apa yang mendasari, emosinya apa yang mendasari, beliefnya apa yang mendasari, gitu. Ya. Terus misalkan ini paling banyak nih, ya paling banyak nih teman-teman kantor saya paling sering saya tanya, ini mahasiswa saya juga kalau saya tanya, mereka takut salah, takut diketawain, ya. Jadi kalau ditanya, saya mau bertanya, nggak ada yang nanya. Takut salah, takut diketawain, takut dibilang, gitu aja tanya, gitu aja nggak bisa bego loan gitu. Itu ketakutan, itu pikiran. Lalu perasaannya udah pasrah, minder, nggak berani nanya, ya akhirnya nggak ada aksi, nggak berani nanya, nggak mau mencari tahu juga, gitu ya. Akhirnya hasilnya juga nggak ada, ya. Nah ini contoh paling banyak nih. Yang ketiga ini umum juga nih. Orang kaya kata itu udah ditakdirin. Kita mah cukup segini aja. Ini masih ada kita temukan belief ini. Ya. Padahal kaya itu bukan takdir. Ya. Bukan takdir. Ya. Jadi kalau orang punya belief ini akhirnya apa? Dia pasrah aja udah. Nggak ada usaha, nggak ada apa. Nasib gue udah begini. Nasibnya udah begini. Gue mau begini-gini aja. Kan di Al-Quran bilang Allah tidak akan merubah suatu kaum, kaumnya nggak berubah. Gitu. Jadi Allah sebenarnya udah ngasih kekuasaan penuh ke kita untuk berubah. Mau berubah jadi apa ya kita. Allah mah tinggal mengaminin aja, mengijabahnya aja. Ya. Terus, nah ini ya ngapain belajar lagi? Udah umur segini ngapain belajar? Ya udah telat katanya. Belajar tuh masih muda. Ya. Akhirnya apa? Itu belief ternyata. Yang belajar tuh yang muda-muda. Itu belief. Mungkin ya dapat dari orang tuanya, dari kakeknya. Bilang belajar udah pusing, nyari duit malah ada kata pusing. Iya. Yang belajar pusing, nyari duit pusing. Bingung. Orang itu gimana sih? Anakmu yang dulu kau utangin buat bayar sekolah sekarang udah bisa ngutang sendiri. Keren ya kemajuan. Apa itu? Kacau tuh yang bikin kata-kata nggak habis pikir saya. Bisa pinjol lagi ya. Belajar pusing, nyari duit pusing. Tapi kok ngapa Tuhan ciptain begini ya? Jangan ciptain ini. Terus nyalain Tuhan lagi ya. Nyalain Tuhan lagi. Nyalain Tuhan. Tuhan nggak adil nih. Tuhan nggak adil ya. Kalau yang apa yang nge-break itu yang nge-break itu loh. Karma Yang turunan kan ada yang nge-break dia sukses. oh. Ya saya pernah cerita juga mungkin ya ada satu family yang turun temurun itu mereka bilang keluarga kita nggak ada yang umurnya lebih dari 50 tahun dan semuanya meninggal diabetes. Itu belief turun temurun sampai ada satu keturunan atau satu anak dari satu keluarga yang dia patahkan belief itu. Saya nggak percaya dengan belief ini. Ya udah dia karena dia nggak percaya umur dia bisa sampai 80 tahun dan dia nggak meninggal bukan karena diabetes juga.
teman kantor saya sendiri juga nih ya, ada belief keluarga kita tuh nggak ada yang jadi pengusaha sukses. Jadi semuanya karyawan. Padahal dia punya potensi luar biasa saya lihat. Nggak berani. Kenapa? Ya bapak saya bilang kata keluarga kita tuh nggak ada yang pengusaha sukses. Jadi belief dia. Ketanam juga Oh, di dalam ya. dari orang Karena tuanya. kan orang tua sebagai figur otoritas. Figur otoritas yang bisa. Guru juga ya figur otoritas. Bisa ngalamin apa aja. Tante, nenek itu figur otoritas. Ada bu teman saya juga, bapaknya selalu ngomong dia keturunan Siliwangi. Nah teman saya kalau ngamuk jadi macan dulu kan. Acan aing saha aing saha. Acan di bawah. Ya, kan, Nah, aku mau orang itu tuh, itu tuh dari begitu. Atep kayak kan Persib Bandung. Iya. Nah, itu Ya. Nah jadi bisa kita patahkan itu. Artinya belief itu bisa kita patahkan. Ya. Bisa. Jadi memang dalam suatu keluarga perlu ada yang sadar lebih dulu. Oh iya. break Itu nanti akan mematahkan. keturunan ke bawahnya. Jadi buat akar baru nih. Ya. Ya. Betul. Nah, Ya. betul. Ada gambar ya. Saya udah siapin itu. Gitu ya. Jadi kita lanjut. Nah, yang positif nih, tadi yang negatif. Jadi kita compare selalu kan gitu ya. Kalau yang positif itu punya perasaan juga, punya aksi dan punya hasil. Tapi bedanya kalau orang yang punya pikiran positif, dia bilang setiap orang punya kesempatan. Rezeki itu bukan rebutan. Gitu ya. Jadi kalau dia punya kesempatan, dia akan optimis. Gitu. Bukan pesimis, tapi optimis. Yakin dia maju. Makanya nanti ada emosi faith kan, percaya, belief. Dia percaya sama Tuhan, dia optimis, maju. Dia optimis bisa mencapai targetnya. Gitu. Maka dia aksinya dia akan berani mencoba. Beda kalau tadi yang takut, dia nggak berani mencoba. Tapi kalau yang positif ini, aksinya dia berani mencoba. Hasil gimana? Peluang muncul paling tidak. Gitu. Ditemukan dengan Gitu. Ya, ada peluang-peluang yang muncul. Gitu. Tapi kalau nggak ada aksi, diem baik, ya hasil juga nggak ada. Mau hasil dari mana? Gitu. Makan tidur. Iya, kalau rezeki nggak kemana-mana, kalau nggak kemana-mana nggak ada rezeki. Nah, Makan tidur. Terus lebih baik salah daripada nggak nyoba. Gitu. Ya, kayak Abeng nih bikin nasi kebuli berapa kali nyoba bikin percobaan. Iya, gagal. Pertama pasti gagal, ya kan? Dua, gagalnya berkurang sampai yang sempurna menurut Abeng. Gitu. Dirasainnya Ibeng. Gitu. bengki. Rasanya ikut. Semua begitu. Saya juga nih bikin program pertama error, ya kan? Kan ada pesan error tuh, baca aja pesan errornya, perbaiki, ya kan? Compile lagi masih error, perbaiki, begitu, ya. Sampai semuanya benar, maka peluang muncul, gitu, ya. Kalau, nah ini yang ketiga, orang kita juga bisa sukses, yang penting usaha dan komitmen, ya. Usaha aja gitu ya. Kan nanti perasaannya yang muncul adalah nanti optimis, lalu aksinya berani, hasil ya sukses, bisa sukses besar, gitu kan. Jadi belajar juga nggak kenal umur. Nah ini juga ada belief kan tadi, ada belief negatifnya, ngapain sih belajar udah tua, gitu. Jadi nggak usah lihat umur, belajar kapan saja. Gitu. Tidak melabel diri sendiri. Gitu. Kan malah Nabi bilang apa hadisnya, belajarlah sampai ada yang bilang ke Cina atau ke sampai liang lahat kan gitu ya. Artinya nggak ada usia. Gitu. Jadi semangat terus belajar. Nah, yang hadir sini semangat nih, senang juga kalau semangat kitanya juga pasti lebih semangat. Gitu ya. Contohnya kalau dia semangat perasaannya maka aksinya ikut workshop, gitu ya. Maka nanti kualitas hidupnya sedikit demi sedikit menaik, gitu. Contoh sederhananya gini deh, misalkan dari membaca buku deh, salah satu habit nih, membaca buku. Kalau satu hari kita sisihkan waktu 5 menit aja baca buku, 5 menit saja, satu hari.
Kalau misalkan 5 menit satu hari, kira-kira sebulan buku selesai nggak? Misalkan ya, paling lamanya sebulan bisa selesai ya, satu buku. bukunya. Tergantung bukunya. Bukunya segini enggak. Tergantung halaman. Kita ambil rata-rata aja deh, kita bisa, misalkan Kemudian per halaman aja deh. Ah. Sehari per halaman. Satu- halaman. sehari satu halaman, 3 bulan. Sebulan sebulan 30. Sebulan belum lah. sebulan Coba dia 30. baca lama tuh bisa tuh. Jangan satu paragraf aja nggak selesai. Ya, 3 Gitu. bulan. 3 bulan lah gitu. 3 bulan satu buku, berarti setahun 4 buku. Satu halaman bolak-balik ya. Setahun 4 buku. 5 tahun 20 buku. Kira-kira dari 5 tahun itu wawasannya berubah nggak? Masih berubah kan? Gitu. Wawasan, database pengetahuan ya berubah, Habis. ya kan? Kemudian kualitas apapun buku yang dibaca, misalkan kayak Mas Danang pengen sukses jualan berjualan gitu, baca buku tentang marketing, sales gitu, pasti nambah ilmunya, wawasannya pasti nambah. Gitu. Ya.